Jokowi merasa direndahkan usai dugaan ijazah palsu. Reflei Harun, kenapa tidak selesaikan dari awal? Jadi dia mengatakan, saya sudah difitnah sefitnah-fitnahnya dan sudah direndahkan serendah-rendahnya. Pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak selesaikan dari awal? Kita bingung ya. Maksud saya ini kan seorang negarawan, ya, orang yang ya negarawan lah. Tapi kenapa dia tidak mau menyelesaikan at the first place pada kesempatan pertama? Kalau memang ijazahnya tidak bermasalah, kan ada semacam paradoks di sana. Dan jangan lupa, dia adalah seorang negarawan harusnya. Masa dia tega betul kemudian melihat orang-orang seperti Roy, Tifa dan lain sebagainya sebagai musuh politik? Padahal orang-orang ini bukan orang-orang yang menjalin kekuatan. Tapi kan tukang kritik, iya tukang kritik. Masa tukang kritik nggak boleh di negara Republik Indonesia ini? Tapi kalau bagaimana kalau saya mau dendam, saya mau balas, pokoknya orang itu harus masuk penjara. Ya sudah, berarti itu kan menunjukkan kualitas. Kita pernah dipimpin oleh orang yang ada masalah ringan tapi diperberat. Ketika dituduh ijazah palsu, bukan dibalas dengan pembuktian yang akurat, menunjukkan ijazah, tapi dengan melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengkritik seperti Bambang Tri, kemudian Gus Nur, dan kemudian sekarang ya bisa Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sekarang sudah berkembang sesuatu yang ya saling silang jadinya kan. Padahal dari awal from the beginning selesai. Terkait tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti Pak. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek peneliti ya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang. Jadi kalau Pak Jokowi merasa dihina, ya gunakan pasal penghinaan dan pencemaran. Tetapi jangan menggunakan pasal merusak dokumen, kemudian seolah-olah dokumen itu otentik, atau pasal yang menghilangkan dokumen dan lain sebagainya. Pasal itu justru tidak relevan. Pasal itu relevan untuk disampaikan kepada Pak Jokowi sendiri, karena yang merusak dokumen, menghilangkan dokumen dan lain sebagainya potensial kan di sana sebenarnya, bukan di bukan di pihak sini gitu ya harusnya kan. Makanya di sini ini delik aduan sebagai mantan presiden harusnya ya harusnya legowo lah. Jadi artinya dalam kasus ini harusnya Pak Presiden menyatakan ini loh asli kan gitu loh, dibuktikan kepada publik, selesai sebetulnya itu, sehingga yang merasa adanya suatu merasa tidak betul itu dibuktikan kan itu Mbak, sudah selesai. Makanya delik ini betul Pak Jokowi delik ringan, diteruskan dan tidak tergantung Pak Jokowi karena dugaannya kepalsuan. Sekarang kalau itu kepalsuan, ini memang suatu penyelesaian yang tidak biasa Mbak. Kalau penyelesaian biasa itu dibuktikan dulu, bendanya diuji forensik, oh ini asli, oh tidak, oh ternyata misalkan hasilnya itu palsu, baru tuduhannya kan tidak betul, lah itu baru masuk. Nah ini yang jadi problem. Makanya kalau kita lihat teman-teman yang sebagai terlapor itu pengen menguji secara
lebih mendalam lagi. Ini yang panjangannya di sana. Jadi penyelesaian ini penyelesaian yang tidak biasa. Harusnya diselesaikan dulu tentang kepalsuannya itu. Oh betul, asli dari UGM jelas, dari Pak Jokowi jelas. Udah clear, berarti apa yang dilakukan oleh teman-teman yang dilaporkan itu salah. Nah itu baru masuk kualifikasinya. Tapi ini tidak. Sebagai objeknya masih terjadi suatu perbedaan pendapat. Nah itu juga nggak salah. Makanya sampai sekarang berlarut-larut gitu, Mbak. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya, perusahaan apa ini ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun Pak? Delik aduan. Iya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Titik krusialnya adalah seseorang Pak Jokowi sebagai manusia biasa adalah merasa direndahkan, merasa dihina yang betul luar biasa, menggunakan ijazah ABC dan sebagainya, sampai pada titik selesai tidak mau menunjukkan. Nah ini kan tidak mau menunjukkan yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, sebenarnya bisa lebih cepat ini kalau sudah ditunjukkan jelas. Saya kira sudah selesai. Artinya teman-teman yang tahu, oh ya betul ya, dari syarat formal itu sudah dijelaskan, dari bukti syarat material yang dipunya Pak Jokowi disampaikan. Ini loh saya asli yang diperoleh clear, Mbak. Nah ini kan akhirnya kan berkepanjangan, teman-teman pengennya oh diuji dulu. Nah, karena memang sampai sekarang pihak-pihak yang tanda petik malah apa itu menguji itu belum tahu keasliannya. Disinilah sebetulnya paling mudah itu seperti itu. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya. Dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Bahkan tambah sekarang 11.000% palsu, dan karena teknologi yang dipakai dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Itu confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita dan mendatangi Barreskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari
Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, masih terus bergulir. Terbaru, Jokowi mengatakan ia merasa dihina sehina-hinanya buntut dugaan ijazah palsu tersebut. Menurut pakar hukum tata negara, Reflay Harun, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sebenarnya masalah yang ringan. Namun, justru kasus dugaan ijazah palsu ini dipersulit oleh Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Reflay Harun dalam tayangan yang diunggah di YouTube Reflay Harun Official pada Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025. Yang dikatakan Jokowi, "Saya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Pertanyaannya adalah kenapa dia tidak selesaikan dari awal," kata Reflay. Reflay Harun mengkritisi sikap Jokowi yang terkesan tidak ingin menyelesaikan masalah ijazah tersebut sejak awal. Apalagi Jokowi merupakan seorang mantan presiden sekaligus negarawan yang harusnya bisa menanggapi masalah seperti ini dengan bijaksana. "Kita bingung ya, maksud saya ini kan seorang negarawan ya. Tapi kenapa dia tidak mau menyelesaikan at the first place, pada kesempatan pertama?" Tambahnya, Reflay Harun juga mempertanyakan, mengapa Jokowi sebagai seorang negarawan tega melihat para pengkritiknya sebagai musuh politik. Kalau memang ijazahnya tidak bermasalah kan ada semacam paradoks di sana, papar Reflay. Ia tidak habis pikir dengan sikap Jokowi dalam menghadapi para pengkritiknya terutama soal dugaan ijazah palsu. Dan jangan lupa dia adalah seorang negarawan, harusnya masa dia tega betul melihat orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya sebagai musuh politik. Padahal orang-orang ini bukan orang-orang yang menjalin kekuatan, tapi kan tukang kritik, jelasnya. Masa tukang kritik nggak boleh ada di negara Republik Indonesia ini? Tanya Reflay, retoris. Selanjutnya, Reflay menilai bahwa jika Jokowi nekat untuk memenjarakan para pengkritiknya, itu berarti cerminan dari kualitas diri ayahanda Gibran Rakabuming Raka tersebut. Tapi bagaimana kalau, saya mau dendam, saya mau balas, pokoknya orang itu harus masuk penjara. Ya sudah, berarti itu kan menunjukkan kualitas, paparnya. Menurut Reflay, apabila itu terjadi maka menjadi bukti bahwa Indonesia pernah dipimpin orang yang tidak cakap menangani masalah. Kita pernah dipimpin oleh orang yang ada masalah ringan tapi diperberat, ujar Reflay. Yaitu ketika dituduh ijazah palsu bukan dibalas dengan pembuktian yang akurat, menunjukkan ijazah tapi dengan melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengkritik seperti Bambang Tri. Kemudian Gus Nur dan kemudian sekarang ya bisa Roy Suryo, Tifa dan lain sebagainya, tambahnya. Reflay menilai, tudingan ijazah palsu sebenarnya bisa selesai sejak awal jika Jokowi bersedia menunjukkan ijazah kepada publik. Sekarang sudah berkembang sesuatu yang saling silang. Padahal dari awal, from the beginning bisa selesai ya, jelasnya. Ngapain juga misalnya menggunakan pernyataan UGM, menggiring dan lain sebagainya. Pokoknya tunjukkan ijazahnya, dilakukan digital forensik. That's all. Selesai, tandas Reflay. Jokowi, sudah menghina saya sehina-hinanya. Diketahui, saat merespon soal tudingan bahwa ijazah miliknya tidak asli, Jokowi bilang dirinya merasa dihina dan direndahkan. Ia juga menegaskan bahwa ijazahnya bukanlah objek penelitian. Ini kan bukan objek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya, kata Jokowi, Senin tanggal 5 Mei tahun 2025, sebagaimana dilansir tribunsolo.com. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, lanjutnya. Ayahanda Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut pun kini menyerahkan sepenuhnya perkara dugaan ijazah palsu ke penegak hukum. Menurut Jokowi, keaslian ijazahnya akan dibuktikan melalui proses hukum ini. Semua pihak juga bisa ikut melihat bagaimana perkara dugaan ijazah palsu Jokowi berproses di pengadilan. Jokowi berharap kasus ini nantinya bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Nanti bisa dibuktikan lewat proses hukum. Kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kubu Jokowi tolak mediasi lanjutan. Pihak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh Muhammad Taufik, yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu tipu UGM. Penolakan tersebut disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri PN Kota Solo, Jawa Tengah, pada Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025.
Kuasa hukum Jokowi, Irfan, menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di depan publik. Kami tidak akan pernah mau memenuhi apa yang menjadi tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka, tegas Irfan setelah mediasi. Mediasi tersebut dipimpin oleh Profesor Adi Sulistiono, seorang guru besar bidang keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Kota Solo. Irfan menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam mediasi tersebut, sehingga pihaknya memilih untuk melanjutkan proses hukum ke persidangan. Meskipun demikian, Profesor Adi membutuhkan waktu untuk menyusun laporan kepada hakim mengenai hasil pemeriksaan perkara. Untuk dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan atau deadlock. Namun demikian, Prof. Adi selaku mediator membutuhkan waktu 1 minggu untuk dituangkan dalam bentuk resume atau berita acara mediasi, jelas Irfan. Dalam gugatan ini, Jokowi sebagai tergugat I, sementara tergugat lainnya mencakup Komisi Pemilihan Umum KPU Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Surakarta sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai tergugat 4. Agenda mediasi selanjutnya dijadwalkan